ini kita melihat langit cukup mendung ya. Baiklah, untuk sesi kali ini kita sudah masuk ke dalam materi pertama berkaitan dengan ilmu logika dasar atau di dalam istilah Arabnya dengan ilmu mantik. Ada kurang lebih 7 poin yang harus kita pahami bersama sebagai sebuah pengantar kepada alam pikiran ilmu logika. Yang pertama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan ilmu logika, ilmu mantik. Yang kedua kita akan berbicara tentang fungsi logika sebagai instrumen atau perangkat formal dalam setiap penelitian ilmiah. Kemudian selanjutnya kita akan berusaha mencari bentuk-bentuk ilmu logika, di mana ilmu logika ada yang bersifat simbolis dan ada yang juga bersifat formal. Pada dari itu kita harus bisa mendefinisikan apa itu logika simbolis, apa itu logika formal, atau mantik asuri, ada juga yang mengatakan mantik almani dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada sebuah perdebatan di wilayah ilmu logika dengan disiplin ilmu yang lain. Apakah ilmu logika itu sebagai bagian dari ilmu psikologi? Kemudian yang kedua, apakah ilmu logika sebagai bagian ataupun masih satu rumpun dengan ilmu sosial? Atau justru ilmu logika itu adalah satu ilmu yang berdiri sendiri atau bagaimana? Kita akan berbicara itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mencari satu relasi ataupun perbedaan atau persamaan antara ilmu logika, ilmu gramatika, dan ilmu bahasa. Dan selanjutnya, bagaimana sih respon peradaban Islam terhadap perkembangan logika formal yang diadaptasi ataupun diadopsi dari rumusan-rumusan logika Aristotelian. Dan yang terakhir, kenapa ilmu logika yang dikembangkan oleh Aristoteles itu diistilahkan dengan logika formal atau al-mantik asuri. Baik, teman-teman semua, kita masuk kepada pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan ilmu logika? Kita mengacu kepada teks terlebih dahulu untuk memberikan satu ilustrasi. Yang pertama, di dalam buku Durusun fi Ilmi Mantik, secara umum atau secara sederhana, ilmu mantik itu diistilahkan sebagai majmu'atu qawaid ta'simu al-fikr anil khabar. Baiklah, kita coba maknai definisi ini. Yang pertama, ilmu mantik berkaitan dengan sekumpulan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip. Sekumpulan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip. Kaidah tersebut ta'simu al-fikr, yang bisa menjaga cara berpikir atau alam pikiran seseorang anil khata'i, dari kesalahan-kesalahan logis. Artinya ilmu mantik adalah satu disiplin ilmu yang bisa digunakan oleh seseorang agar tidak terjebak ataupun terjerembab kepada cara berpikir yang salah. Maka pada titik ini ilmu mantik berkaitan dengan ilmu tafkir as-sahih. Ilmu yang berbicara ataupun yang membahas tentang bagaimana berpikir secara benar. Ilmu berkaitan dengan cara berpikir yang benar. Karena kita melihat sendiri banyak sekali di dalam konteks penelitian yang pseudo ilmiah. Artinya seolah-olah ilmiah, padahal terdapat kecacatan logis di dalam setiap postulat-postulatnya, setiap kesimpulan suatu penelitian. Maka dari itu ilmu mantik harus menjadi fondasi dari upaya-upaya penelitian yang bersifat ilmiah.
Oke, itu yang pertama yang harus kita pahami. Maka kemudian yang harus kita pahami juga bahwa ilmu mantik itu posisinya sebagai instrumen. Nah, kita masuk ke dalam persoalan kedua. Kenapa ilmu logika itu dikatakan sebagai instrumen formal ataupun perangkat formal di dalam setiap penelitian ilmiah? Kenapa dia bersifat instrumen saja, instrumental? Nah, pada titik ini kita harus lihat. Yang pertama, dikatakan sebagai alat karena konteks ilmu mantik ataupun posisi ilmu mantik itu sendiri sebagai muqaddamah ataupun madkhal bil fikri la bina an. Artinya ilmu mantik adalah satu fondasi, satu gerbang awal, satu pintu utama atau pintu masuk bagi setiap proses berpikir yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dan seorang peneliti mesti membutuhkan logika ini, karena sebagaimana tadi sudah dijelaskan, tanpa sebuah logika maka sebuah penelitian akan muncul sebagai sebuah penelitian tanpa logika itu menjadi pseudo sains ataupun ilmiah tetapi yang pura-pura, seolah-olah ilmiah padahal tidak. Maka dari itu ilmu mantik itu menjadi alat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Seperti halnya kayak gini lah, ada orang yang ingin bikin meja, maka tidak bisa hanya dibayangkan saja bahwa meja tersebut langsung jadi simsalabim, tidak. Tetapi seseorang yang akan membuat meja, dia harus memiliki minimal alat potong, alat menghalus, alat ukir, paku, palu dan sebagainya. Kemudian dari alat-alat itulah seseorang baru mungkin melakukan kerja-kerja kreatif untuk membuat sebuah meja. Tanpa itu semua, sebuah meja hanya menjadi angan-angan yang hadir di dalam akal pikir saja. Dia tidak akan teraktualisasikan. Demikian juga sebuah penelitian. Sebuah penelitian tanpa logika, dia hanya akan berkutat ataupun hanya ada di alam pikir saja. Dia tidak bisa teraktualkan menjadi sesuatu yang bersifat ilmiah. Maka pada titik ini, misal kalian ingin melakukan satu penelitian khususnya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir, karena kita prodinya IHT gitu kan. Mau tidak mau ketika membaca sebuah nas kewahyuan ataupun Al-Quran, kita harus memiliki perangkat ini. Walaupun mungkin nanti di akhir kita akan membahas bagaimana sih respon peradaban masyarakat muslim, ada yang pro, ada yang kontra dan sebagainya. Karena ada beberapa asumsi dari orang-orang yang kontra terhadap perkembangan ilmu mantik bahwa logika yang dibangun oleh Aristoteles itu bertentangan dengan logika di dalam konteks wahyu ataupun logika profetik kenabian. Itu yang selanjutnya yang harus kita pahami juga, kalau memang ada beberapa macam logika, bagaimana kita mendefinisikan macam-macam logika itu? Kemarin sudah kita bahas di dalam pengantar, ini hanya mensistematisasikan saja bahwa logika itu ada dua macam. Yang pertama al-mantiq as-suri. Ini adalah satu logika yang bersifat formal ataupun logika formal. Nah, nanti yang dimaksud dengan logika formal kita akan jelaskan. Kemudian yang kedua, ada yang membaginya adalah mengistilahkan dengan al-mantiq ar-riyawi. Al-mantiq ar-riyawi, logika
Kemudian selanjutnya ada yang juga mengistilahkan al-mantiq ar-rumzi. Al-mantiq ar-rumzi, logika simbolis. Logika simbolis. Atau ini sama. Apa yang membedakan keduanya antara mantik suri dengan mantik rumzi atau mantik riyawi dan sebagainya? Pertama yang harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan mantik ar-rumzi ataupun mantik ar-riyawi itu diistilahkan dengan istikhdamur rumus badala min al-lughah al-'adiyah. Istikhdamu rumus badalan minal lughah al-'adiyah. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa di dalam konteks logika simbolis dan logika matematis, perangkat ataupun hal-hal yang digunakan untuk menyusun kerangka logika ilmiah adalah menggunakan bentuk-bentuk simbolis ataupun angka-angka matematis. Angka ini merepresentasikan ataupun menjadi pengganti dari bahasa sehari-hari. Bahasa keseharian. Kemarin kita sudah contohkan kan? Contohnya kayak gini. Contohnya misal 1 ditambah 1 sama dengan 2. Angka 1 adalah simbol. Namun simbol ini ketika tidak direlasikan dengan sebuah fakta, dia akan tetap dalam bentuk simbolisnya. Oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ketika 1 saja tanpa merujuk artinya angka 1 ini tidak mengacu kepada sebuah fakta, maka ini dikatakan sebagai simbol ataupun simbol matematika. Atau simbol yang lain seperti X ditambah Z sama dengan Z. Nah, itu logika simbolis ataupun simbol. Maka pada titik ini logika simbolis ataupun logika matematis, perbedaannya dengan logika formal adalah penggunaan bahasa-bahasa ataupun penggunaan simbol-simbol yang menggantikan bahasa-bahasa sehari-hari. Misal bahasa sehari-hari itu kayak gini lah. Saya contohkan lagi. Mungkin ada beberapa kawan yang belum akrab. Contohnya kayak gini. Semua manusia bernafas atau semua manusia hidup yang hidup bernafas. Ada premis umum bahwa semua manusia yang hidup pasti bernafas. Kemudian misal Andi tidak bernafas. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya Andi adalah manusia yang tidak hidup. Kenapa tidak bernafas? Coba kita ganti postulat-postulat ini menggunakan simbol. Misal semua manusia yang hidup kita ganti menggunakan X. X ini merujuk kepada sebuah fakta bahwa semua manusia yang hidup. Kemudian
kedua, bernafas ini istilahkanlah dengan Z. Oke. X sama dengan Z. Artinya semua manusia yang hidup adalah makhluk yang bernafas atau senantiasa bernafas. Kemudian Andi kita simbolkan dengan menggunakan Y. Oke. Andi simbolnya Y. Bernafas adalah Z. Oke. Maka kesimpulannya Andi Y, ataupun ini negatif ya, ini negatif. Y, Andi adalah manusia yang sama dengan min X. Nah, posisi X, Z, Y, X itu adalah bentuk-bentuk simbolis yang menggantikan bahasa-bahasa sehari-hari, yakni bahasa-bahasa semua manusia yang hidup bernapas, nanti tidak bernapas dan sebagainya. Oke, nah, nanti bisa didiskusikan kalau ada yang bisa didiskusikan. Itu yang pertanyaan selanjutnya. Keempat, apakah ilmu logika sebagai bagian dari ilmu psikologi atau ilmu sosial? Yang pertama kita harus, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang menjadi fondasi awal dari sebuah asumsi bahwa ilmu psikologi itu identik dengan ilmu logika. Secara sederhana, ilmu psikologi itu berbicara tentang aktivitas mental. Oke. Psikologi itu berkaitan dengan aktivitas mental. Nah, bukan aktivitas fisik, tapi mental. Misal kalau ada yang sakit itu bukan karena berdarah, bukan karena bonyok, lebam dan sebagainya. Tetapi orang dikatakan sakit mental ketika atau gila ketika aktivitas mentalnya terganggu, dan sebagainya. Dia tidak bisa connect terhadap tidak merespon dunia dan sebagaimana biasanya. Maka psikologi bisa dikatakan ilmu yang berbicara tentang aktivitas mental manusia. Demikian halnya dengan logika. Logika itu bukan satu aktivitas fisik seperti mencangkul, memukul, berlari, atau melompat dan sebagainya, bukan. Tapi logika juga melakukan kerja-kerjanya di dalam konteks aktivitas mental. Nah, apakah dengan asumsi semacam ini berarti antara ilmu psikologi dengan ilmu logika sama dong? Oh, ternyata tidak bisa sesederhana itu. Kalau psikologi memang dia adalah suatu aktivitas mental, tetapi aktivitas ini berkaitan dengan at-tajribah ataupun pengalaman diri. Empiris lah, aktual. Nah, di dalam konteks psikologi, aktivitas ini ataupun aktivitas mental ini direlasikan ataupun memiliki satu keterkaitan dengan pengalaman empiris seseorang. Misal orang bisa menjadi menangis, mentalnya terguncang karena habis ditinggal oleh seseorang yang dia kasihi, misalnya dan sebagainya. Nah, sementara di dalam konteks logika formal, dia tidak berkaitan dengan pengalaman empiris. Aktivitas mental di dalam konteks ilmu logika itu tidak berpijak, tidak berlandaskan pengalaman aktual. Karena apa? Tidak berlandaskan pengalaman aktual karena memang logika itu logika itu lebih bersifat bagaimana kita menyusun
berbagai fakta-fakta yang ada untuk kemudian premis-premis yang ada untuk kemudian menemukan satu kesimpulan yang bersifat ilmiah, katakanlah demikian. Jadi aktivitas mental yang bekerja di dalam ilmu logika tidak berlandaskan pengalaman aktual seseorang, tetapi lebih bagaimana membentuk kaidah-kaidah ataupun prinsip-prinsip dasar ketika melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, kalau demikian bagaimana dengan ilmu sosial? Apakah sama antara ilmu logika dengan ilmu sosial? Sekarang kita cek dulu ilmu sosial. Apa yang bilang asumsi sederhana dari ilmu sosial? Ilmu sosial kan satu ilmu yang berbicara tentang aktivitas ataupun kerangka kesadaran sebuah masyarakat. Masyarakat artinya setiap komunitas, setiap masyarakat tentu memiliki logikanya masing-masing. Nah, berarti kan kenapa suatu masyarakat melakukan tindakan semacam ini, melakukan tindakan semacam itu, melakukan tindakan A, tindakan B, tindakan C? Tentu mereka melakukan itu semua dengan berlandaskan kepada common sense ataupun pengetahuan-pengetahuan ataupun logika-logika yang bekerja di dalam suatu tatanan sosial. Contohnya, kenapa masyarakat Muslim, misal di Indonesia khususnya di pesantren itu seringkali cium tangan terhadap orang yang dia hormati secara keilmuan dan sebagainya. Oh, ternyata itu adalah bentuk penghormatan. Tetapi hal itu mungkin tidak kita temukan di dalam konteks masyarakat Muslim di belahan dunia yang lain. Justru masyarakat Muslim di belahan dunia yang lain itu cara penghormatannya dengan cium pipi kanan, cium pipi kiri, misalkan. Nah, itu kan tentu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial, aktor-aktor masyarakat, subjek sosial, subjek masyarakat, itu dilandaskan kepada satu logika. Ada logika yang bekerja di dalam suatu masyarakat. Nah, berarti kalau demikian ilmu sosial juga kan berbicara tentang logika massa, logika masyarakat, logika massa. Lah, ilmu mantik juga kan berbicara tentang logika. Apa yang bedanya? Nah, ilmu mantik berbedaannya dengan ilmu sosial terletak pada pada satu bentuk tertinggi dari sebuah sebuah cara berpikir manusia. Artinya kayak gini, kalau kita berbicara logika massa, dia akan terkait dengan sosiokultur. Nah, selain berkaitan dengan konteks sosiokultur, dia juga berkaitan dengan konteks ekonomi, politik, kemudian bahkan agama, dan banyak hal dan lain-lain. Artinya logika yang bekerja di dalam satu konteks masyarakat itu senantiasa mengacu kepada konteks tertentu, baik konteks agama, konteks politik, konteks ekonomi, konteks budaya, konteks sosiokultur, dan berbagai macam hal lainnya. Sehingga perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, satu komunitas dengan komunitas yang lain, itu diniscaykan oleh perbedaan konteks ini. Nah, konteks inilah yang memungkinkan logika yang berkembang di masyarakat menjadi dinamis, berbeda satu sama lain. Sementara di dalam ilmu mantik, logika yang bekerja adalah logika yang tertinggi. Artinya kemungkinan-kemungkinan paling ideal, kemungkinan paling paling ideal dari salah satu penelitian ataupun al-a'la. Nah, bukan mungkin saja ketika kita berbicara massa ada logika yang paling sederhana, ada logika yang paling puncak. Tetapi di dalam konteks ilmu logika formal yang dicari adalah kemungkinan yang paling tinggi. Sehingga dari kemungkinan inilah kita akan sampai kepada al-haqiqah, hakikat dari segala sesuatu. Nah, semua manusia
mati, misalnya semua manusia mati. Kemudian Andi adalah manusia, maka Andi mati, gitu kan, dan sebagainya, atau semacam itulah. Lah, itu adalah satu kesimpulan tertinggi dari dalam konteks berbicara tentang kematian dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus pahami bahwa ilmu logika berbeda dengan ilmu psikologi, berbeda dengan ilmu sosial. Walaupun memiliki satu mekanisme kerja yang hampir mirip. Psikologi di aktivitas mental, sosial berbicara logika, tapi logikanya logika bahasa terkait ataupun terikat dengan konteks tertentu. Kemudian selanjutnya, apa relasi antara ilmu logika dan ilmu gramatika atau ilmu bahasa? Baik, kita jawab pertanyaan selanjutnya. Kembali lagi, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana ilmu gramatika atau bahasa itu bekerja. Bagaimana cara kerja ilmu bahasa, ataupun apa objek yang berusaha dielaborasi, diteliti di dalam ilmu gramatika, ilmu bahasa dan sebagainya. Mengacu kepada beberapa pemaknaan yang paling sederhana, bahwa ilmu bahasa itu berkaitan dengan ataupun hakikat dari bahasa terlebih dahulu. Bahasa itu kan ta'birun anil fikri. Artinya apa? Bahasa adalah representasi, penghadiran ulang, penghadiran kembali dari apa yang ada di alam pikiran seseorang. Artinya kayak gini, kita melihat satu fenomena, kemudian ketika kita melihat fenomena ataupun fakta tertentu tidak dibahasakan, maka fenomena itu hanya akan tetap di dalam kebisuannya. Dia hanya ada di dalam alam pikiran manusia seseorang. Tapi ketika sudah terbahasakan, maka terrepresentasikan ulang atau sudah terbahasakan, maka fakta itu dia dihadirkan kembali, sehingga bisa dipahami, bisa ditafsirkan, bisa dielaborasi sedemikian rupa. Nah, bahasa adalah cermin pikiran manusia, itu yang harus kita pahami. Sementara waktu fikrin lalu dan setiap pemikiran itu membutuhkan bahasa agar bisa tersingkap atau bisa menyingkap sesuatu fenomena dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa bahasa, nah ini bahasanya analog yang dengan lughat tadaful alfaz ta'bir anil ma'na baina ma'na lughat yang min al-mantiq tanwin tasawwurat ala nahwin yu'addi ila shawab fi tafkir. Artinya secara sederhana, kalau kita berbicara bahasa, kita berbicara mabani. Ilmu gramatika, ilmu bahasa itu berbicara tentang mabani, gramatika atau nahwu lah, ilmu nahwu. Mabani artinya struktur bahasa. Kenapa demikian? Ilmu nahwu menjadi penting agar seseorang bisa mengungkapkan suatu fenomena, bisa merepresentasikan kembali ataupun mencerminkan ulang, memantulkan ulang pemikiran kita dengan pengungkapan yang tepat, gitu kan? Dengan pengungkapan yang tepat, maka membutuhkan satu struktur yang tepat pula. Jangan-jangan kayak gini, contohnya itu kayak gini. Kita ingin menceritakan suatu fenomena, ada orang gila sedang berlari, kan? Kemudian kita dibalik, contohnya jangan orang gila sedang berlari. Ibu memasak di dapur. Nah, ibu memasak ikan, ikan.
Kemudian kita balik, ikan memasak ibu di dapur, kan maknanya jadi repot. Mungkin kalau di dalam konteks bahasa Indonesia agak sulit membedakannya, tapi kalau di dalam konteks bahasa Arab menjadi menarik. Bahasa Arab itu kan ilmu kamu berbicara tentang i'rab ataupun harakat di akhir kata. Contohnya kayak gini, doroba Zaidun Amron. Lihat, doroba Zaidun Amron. Nah, karena tidak ada hakatnya, jangan-jangan contohnya jangan ini yang pakai ini huruf mu'tal. Contohnya doroba Mustafa Mughni. Doroba Mustafa Mughni. Ini kan agak kesulitan mana subjek mana objek. Karena apa? Tidak bisa diidentifikasi karena tidak ada hakatnya. Maka pada titik ini ilmu nahwu untuk bisa menjernihkan mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, mana yang jadi objek. Doroba Mustafa Mughni. Yang dipukul itu Mughni atau Mustafa, yang memukul itu Mustafa atau Mughni, dan sebagainya. Lah, kembali lagi ke awal bahwa ilmu bahasa, ilmu gramatika itu berkaitan dengan struktur bahasa. Artinya bagaimana mengungkapkan sebuah fakta yang dilihat, didengar, dipikirkan agar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Sementara ilmu mantik itu berkaitan dengan ma'ani. Nah, ma'ani struktur bahasa. Kalau ilmu mantik berkaitan dengan makna bahasa. Ada yang dibicarakan adalah mabani, ada ma'ani, ada struktur, ada makna, dan sebagainya. Perbedaannya dibeli. Untuk selanjutnya, bagaimana respon peradaban Islam terhadap logika formal Aristoteles? Di dalam konteks ini ada dua kubu, ada yang pro, ada yang kontra. Di dalam konteks pro yang menginisiasi adalah filsuf awal seperti Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang filsuf yang menginisiasi untuk melibatkan ilmu logika formal Aristotelian di dalam setiap pembahasan wacana-wacana keagamaan, bahkan wacana-wacana ketuhanan. Kemudian ada Al-Farabi dan puncaknya mata di tangan Ibnu Rushd. Kemudian Al-Ghazali juga memanfaatkan ilmu mantik sebagaimana di dalam kitab Al-Mustasfa itu man la mantiko fi'lihi ataupun man la mantiko fi'lihi la sifata fi'lihi lah, kurang lebih demikian. Barang siapa yang tidak mengacu kepada ilmu mantik di dalam rumusan-rumusan ataupun di dalam penelitian ilmiah seseorang, maka ilmunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada juga Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah yang melibatkan ilmu-ilmu logika walaupun masih secara samar, tetapi yang harus kita pahami puncak dari pengadopsian atau pengadaptasian ilmu mantik di dalam tradisi Islam terjadi pada masa Aristoteles. Itu yang harus kita pahami. Kemudian ada juga Ibnu Shalah. Ibnu Shalah adalah orang yang kontra terhadap ilmu mantik. Ada juga Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya bahwa ilmu logika yang dikembangkan oleh Aristoteles adalah satu ilmu yang berkembang dari kultur masyarakat Yunani yang notabene adalah masyarakat pagan yang menyembah dewa-dewa dan sebagainya, patung-patung dan sebagainya. Sementara di dalam konteks masyarakat Muslim, logikanya berbeda. Logika profetik itu dilandaskan kepada al-bayan, sebagaimana seringkali dikutip
Ar-Rahman khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, karena logika di dalam kerangka wacana keagamaan adalah logika yang harus senantiasa merujuk kepada teks. Dalam konteks ini adalah wahyu, baik Al-Quran maupun Sunnah dan sebagainya. Maka pada titik ini ditengah-tengahi bahwa logika ilmu mantik itu sebenarnya memiliki satu fungsi yang bisa kita manfaatkan ataupun bisa dimanfaatkan di dalam proses-proses atau kerja-kerja ilmiah itu kan dan sebagainya. Tetapi ilmu ini harus digunakan ataupun boleh dipelajari bagi orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Tidak bisa sembarangan, apalagi melogikakan konsep agama. Nah, harus orang-orang yang memang memiliki tingkat kecerdasan lebih. Karena kalau memahami agama tidak memiliki kecerdasan kemudian berusaha melogikakan agama, maka menjadi pseudo religius ataupun tidak ilmiah lah. Dan yang terakhir, kenapa logika Aristoteles diistilahkan dengan logika formal? Nah, di akhir ini karena dinamakan dengan logika formal karena dia adalah satu bentuk logika yang berpijak kepada istidlal atau postulat. Persoalannya apa atau kelemahannya apa? Mantik Aristoteles atau mantik koding, logika klasik itu hanya mengandaikan postulat-postulat yang sudah jadi, yang sudah ada, yang bisa dimaklumi oleh banyak orang, yang sudah common sense, karena demikian. Jadi fungsi logika formal di dalam kerangka logika Aristotelian hanya untuk menyusun fakta-fakta saja, tidak bisa mengikat fakta baru sebagaimana di dalam konteks logika saintifik, logika modern yang diinisiasi misal oleh Descartes ataupun Francis Bacon ataupun Galileo dan sebagainya. Karena apa? Perbedaan antara logika formal dengan logika sains itu terletak pada basisnya empiris. Nah, kalau ini postulat. Jadi kalau logika formal itu berbasiskan postulat-postulat yang sudah dipahami oleh masyarakat, sementara logika sains itu berbasiskan penelitian empiris, trial and error, eksperimen dan sebagainya. Sehingga pada titik ini ada satu mungkin kelemahan di dalam konteks logika Aristoteles. Jadi bisa saja kesimpulannya benar dari postulat-postulat yang salah. Nah, contohnya kayak gini. Semua manusia adalah asad ataupun singa. Ini postulat yang salah tentunya. Kemudian setiap singa berakal. Ini juga postulat yang salah. Tapi dari dua postulat ini ataupun dari premis-premis ini bisa menghasilkan satu kesimpulan yang benar. Maka semua manusia berakal. Ini kan menarik. Ketika postulatnya salah, tapi kesimpulannya benar. Postulatnya salah, kesimpulannya benar. Nah, itu kelemahan mantik Aristoteles. Karena di dalam konteks mantik Aristoteles yang dilakukan adalah menyusun berbagai macam premis-premis untuk mencarikan satu kesimpulan yang benar. Bukan bagaimana menyingkap matikan apakah benar semua manusia adalah singa. Bukan menyingkap apakah benar setiap singa berakal, apakah benar semua manusia itu berakal. Bukan menyingkap itu semua, tetapi sebatas meruntutkan satu logika agar logika tersebut tidak acak-acakan, tetapi runtut. Ini ke sini, sini. Yang A, kemudian yang B, kesimpulannya C. Nah, di dalam konteks mantik logika modern, logika saintifik,
Justru bukan ini yang dicari, tetapi persoalannya apakah postulat ini benar? Kalau memang benar, apa pembuktian empiriknya? Apa pembuktian eksperimentalnya? Apakah setiap singa berakal? Apa pembuktian empirisnya? Apa pembuktian observasionalnya dan sebagainya? Sehingga mencari satu kesimpulan berbasis pada data-data ataupun penyingkapan-penyingkapan yang sifatnya empiris dan objektif. Itu nanti di filsafat ilmu yang ilmiah. Itu mungkin pengantar awal dari pelajaran pertama berkaitan dengan ilmu mantik. Nanti pelajaran kedua kita akan berbicara tentang at-tasawwur wa tasdiq. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.